Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perangkat pemrosesan komputer. Monggo untuk rekan saya, silakan dijelaskan selanjutnya. Perangkat pemrosesan adalah komponen perangkat keras komputer yang membantu menangani penyimpanan dan pengambilan informasi. Di komputer, perangkat proses memainkan peran utama dalam operasi pemrosesan. Perangkat ini digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan instruksi dari program. Tujuan utamanya yaitu mengolah fungsi yang dilakukan dengan berbagai perhitungan dan juga berperan untuk memantau alat perangkat keras. Untuk selanjutnya, yaitu di sini ada jenis-jenis perangkat pemrosesan. Yang pertama ada CPU, jantung utama dari komputer itu sendiri. Kemudian ada motherboard, komponen utama komputer. Kemudian ada VGA, video graphic array. Kemudian ada prosesor, yaitu chip integrated circuit. Dan yang terakhir ada memori, tempat penyimpanan data. CPU sendiri itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit, yaitu komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam suatu komputer. CPU juga dapat disebut sebagai otak komputer dan jantung komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi CPU yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan sehingga bisa dikelola dengan secara kompleks. Kemudian lanjut ada motherboard. Silakan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware sebuah pembangun komputer. Fungsi utama motherboard sendiri adalah sebagai distributor dan daya dan penghubung segala jenis komponen komputer, sehingga mereka dapat berkontribusi satu sama lain. Jika dirinci secara lebih detail, berbagai fungsi motherboard adalah sebagai memindahkan data antar komponen, 2. Mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lain, menghubungkan CPU ke memori, menghubungkan CPU ke slot ekspansi, mengirimkan daya listrik ke komponen lain seperti speaker, LED, dan saklar. Kemudian lanjut kepada teman saya untuk menjelaskan VGA. Nah, kemudian yaitu adalah VGA atau kepanjangan dari Video Graphic Adapter. Merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480. Terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Untuk proses desain grafis atau bermain video game sangat diperlukan yang namanya VGA ini sendiri untuk menunjang pengalaman pengguna. Selain itu, VGA juga dapat merujuk pada konektor VGA 15 pin yang masih banyak digunakan untuk mengirimkan sinyal video analog ke monitor. Standar VGA secara resmi diganti dengan standar XGA. Namun, nyatanya VGA digantikan oleh Super VGA. Oke, untuk selanjutnya silakan rekan saya untuk menjelaskan tentang prosesor. Prosesor merupakan suatu komponen utama dari laptop. Prosesor ini berbentuk chip. Prosesor terletak di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang sangat penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Prosesor terdiri dari 3 komponen utama dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah Arithmetic Logic Unit atau disingkat dengan ALU. ALU memiliki fungsi untuk bertanggung jawab dalam melakukan operasi hitungan dan perbandingan. Yang kedua adalah Control Unit yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh perangkat yang ada di dalam komputer. Dan Memory Unit terakhir. Memory Unit memiliki fungsi untuk menampung data yang akan diolah oleh prosesor atau lebih tepatnya oleh ALU. Selanjutnya
fungsi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya fungsi prosesor. Nah, ternyata fungsi prosesor sangat penting bagi komputer. Secara umum yaitu untuk mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan yang berupa output, yaitu pemberi perintah. Fungsi prosesor adalah 1. Memastikan komputer bekerja dengan baik. 2. Menjalankan proses informasi pada komputer. 3. Memberikan perintah kepada tiap komponen komputer. Yang keempat yaitu menjaga performa komputer. Kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. 6. Mengelola perhitungan algoritma. Dan yang ketujuh, menjaga stabilitas komponen komputer dan mendukung kebutuhan spesifik komputer. Berikut adalah contoh prosesor, yaitu terdapat Intel dan Ryzen. Kemudian selanjutnya ada memori. Silakan kepada rekan saya untuk menjelaskan definisi dan juga fungsi memori. Kemudian memori itu adalah perangkat dan berupa informasi atau sifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage yang menyimpan data binary dalam bentuk setiap blok terdiri dari sejumlah bagian-bagian kecil berada di dalam CPU. Jadi komponen memperhatikan komputer setiap data dan program yang diproses oleh prosesor. Dan semuanya akan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada aliran dimatikan. Memori komputer secara besar berfungsi sebagai penyimpanan memori komputer secara besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Adapun lain dari memori yang menyimpan data dari perangkat yang dikirimkan logic unit, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media yang bersifat operasi sistem, menyimpan data semua aplikasi dan dapat digunakan untuk membackup data, dan terakhir menyimpan data multimedia. Oke, jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang dan juga terima kasih.